Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Rahab ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang Alkana. Kita juga sudah membahas soal-soalnya, mulai dari tata nama, kemudian atom karbonnya, kedudukan atom karbonnya, kuartener, tersier, sekunder, primer. Kita sudah belajar tata namanya, bagaimana penamaannya, penghitungan apa penentuan gugus utamanya, penomorannya, kemudian metil-metilnya, metil, etil, gugus alkil yang lainnya. Kemudian sampai juga kita belajar isomernya juga. Kemudian di materi yang saya beri juga ada sampai sifat-sifat, sifat fisika, sifat kimia, seperti dia titik didih, titik lebur, itu bagaimana alkana. Kita di video ini saya mau kasih penjelasan mengenai alkena, jadi mengenai hidrokarbon lain, hidrokarbon sederhana yang lain, yaitu alkena. Kan kita sudah bicara alkana, jadi nanti ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Itu ada beda-bedanya nanti. Kita lihat beda-bedanya apa. Ya, saya mau share screen dulu lah, seperti biasanya. Screen alkena. Nah, ini. Oke, alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua antara atom karbon. Jadi ada dua atom karbon yang saling berikatan, di mana ikatannya itu ada dua. Jadi ikatannya rangkap. Oleh karena itu, setiap atom karbon masih mempunyai dua tangan ikatan yang masih bisa digunakan. Jadi ada satu rantai, di mana ada dua rantai karbon yang saling berikatannya rangkap. Nah, itu adalah alkena. Ini penamaannya, saya awali dari jumlah atom C-nya dulu. Jadi belum yang CH, 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 C2, H4, C48, belum itu. Saya awali dari sini dulu. Jumlah atom C utama, ini nama alkena ya, salah ini. Bentar, saya ganti dulu. Nah, sama seperti alkana, kalau alkana kan berarti metana. Kalau alkana dimulai dari metana. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, octana, nonana, dekana. Kalau alkena dimulai dari jumlah atom C-nya 2. Kenapa kok 2? Karena kan dia harus berikatan rangkap. Berarti tidak bisa C-nya hanya 1. Berarti minimal C-nya 2. Namanya itu etena. Namanya ini adalah cara pemberian nama alkena, yaitu akhiran ana. Kalau alkana kan akhiran ana. Kalau alkena akhirannya diganti ena. Oke, yuk lanjut. Nah ini, saya berikan senyawa alkena sederhana. Kemudian kalian coba hitung jumlah atom C dan H-nya, kemudian berikan nama. Ya, ini tadi berarti C-nya 2, harus 2 karena dia harus berikatan. C-nya 2. Sudah. C yang ini sudah digunakan untuk berikatan rangkap 2. Berarti tinggal tersisa 2 tangan untuk berikatan dengan yang lain. Dengan apa? Dengan H. Dengan atom hidrogen. Ini juga. 2 atom dan 4 atom H. Namanya etena. Oke? Oke. Kemudian ini ada 3 atom C. Salah satunya berikatan rangkap. Ya kan? Nah, nanti kalian bisa kelihatan. Bedanya alkana dan alkena bisa kelihatan. Ini kan? Nah, ikatan rangkap di sini mengakibatkan C yang paling pojok, itu dia berikatannya hanya dengan 2 hidrogen. Biasanya kan kalau di pojok gini 3, ini hanya 2 hidrogen.
Oke, kemudian C yang di tengah, karena sudah dipakai untuk berikan rangkap 2 dan 1, maka dia tinggal punya satu tangan untuk H. Tinggal C yang di sini, dia bebas, dia nggak ikatan. Maka cuma pakai satu berikatan dengan atom C, kemudian 3 lainnya dengan H. Maka kita hitung hanya di sini, hanya adalah 6, C-nya 3, maka namanya propena. Kan? Kemudian di sini, C, 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 C-nya 4. Hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka namanya butena. Sama juga ini dipakai untuk dikata rangkap, sehingga C yang di sini yang biasa. Kalau di alkana itu C-nya yang pojok itu hanya 3, tinggal 2. Oke. Nah, sekarang tuliskan rumus molekulnya. C2H4, C3H6, C4H8. Nah, ini akan membentuk pola bilangan, sama seperti alkana yang membentuk pola bilangan juga. Kalau alkana, pola bilangannya berarti C2H6, C3H8, C4H10. Kalau pola bilangannya alkana, itu CnH2n plus 2. Nah, kalau alkena, berarti kalian akan menemukan pola bilangannya bahwa rumus umum alkena adalah C2H2n. Jadi kalau C-nya 2, H-nya adalah 2 kalinya 2. Kalau C-nya 5, berarti H-nya adalah 2 kalinya 5. Kalau C-nya 5, berarti H-nya adalah 10. Kalau C-nya 7, berarti H-nya 14. Ya, itu yang dinamakan deret homolog alkena. Nah, ini nama-nama tabel-tabelnya ini ya. Sama seperti alkana. Kalau alkana kan yang awalnya CH3. Kalau alkena tinggal CH2. Oke. Jadi nah, itu tadi saya beri awalan, tidak langsung saya beri ini, tapi saya beri supaya kalian bisa memahami, tahu pola bilangannya. Tata nama. Nah, tata nama alkena ini yang agak seru karena ada aturan tambahan setelah alkana. Kalau alkana kan 2 metil pentana, biasa ya kan? Nah, atau nama alkena yang pertama. Nama alkena diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ena. Kita sudah tahu lah ya yang tadi. Kemudian rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Oke, ini ada rantai. Yang mana yang cabang, yang mana yang utama. Kalau dilihat dari ikatan rangkap dari rantai yang terpanjang. Kalau ini ke sini, berarti 1, 2, 3, 4. Hanya 4 rantai. Kalau ke sini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 rantai. Berarti di sini, ini adalah yang utama, yang cabang. Oke. Terus penamaannya gimana? Penomoran atom karbon. Nah ini, penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Bukan dari gugus alkil, tapi dari ikatan rangkapnya dulu, baru gugus alkil. Nah, letak ikatan rangkapnya diberi nomor dan disebut sebelum nama alkena. Jadi kalau ini kan butena. Butena berapa? Nah, ini adalah 1 butena, bukan 3 butena, ya kan? Kalau kalian hitung dari sini berarti 1, 2, 3 butena. Bukan 3 butena, tapi 1 butena. Kemudian butena juga ini juga butena kan, C4H8 juga butena, tapi beda yaitu 2 butena. Ya kan, makanya itu perlu penomoran ini supaya nggak rancu. Kalau kamu nyebut butena biasa, butena berapa? Semoga bisa dapat. Nah, untuk alkena yang mempunyai cabang gugus alkil, nama alkena disebut terakhir setelah nomor cabang. Nama cabang dan nomor ikatan rangkap. Urutan penamaan alkena adalah nomor cabang, nama cabang,
nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utama. Itu untuk penulisan penamaannya. Tapi ini untuk penentuan rantai utama adalah dari yang mengandung ikatan rangkap. Nih, nah gini. Ini adalah butena. Satu butena punya gugus alkil di atom C nomor 3. Maka 3 metil 1 butena. Bukan gini. Ini berarti itu 2, 3. Bukan 2 metil 3 butena, bukan. Tapi butenanya yang punya ikan rangkap di nomor satukan, di nomor dahulukan. Ya kan? Di nomor dahulukan 1 butena. Terus ini ada di nomor 3 metil 1 butena. Dan ini kan pentena. Pentena. 5 kan? 2, 3, 4, 5. Pentena. Dia nomor ikatan rangkapnya di nomor 2, maka 2 pentena. Dan dia punya gugus metil di nomor 2 dan 3, maka 2,3 dimetil pentena. Oke? Oke. Yang ini kasih nama ini. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pentena. Berarti ini adalah 1 pentena, ya kan? Kemudian 1, 2. 2 etil, 1 pentena. Kita kasih nama dulu. Berarti namanya adalah berapa tadi? 1 pentena. Ya kan? Kan 1 pentena. Tapi dia adalah 2 etil. Gugus etilnya di nomor 2. Kan etil. 2 etil 1 pentena. Itu ya. 2 etil 1 pentena. Nah, setelah tata nama berarti kita punya isomer. Punya isomer, selalu punya isomer. Hanya saja isomernya yang berbeda-beda. Oke. Alkena itu ada secara umum dibagi 2 secara garis besar, isomer struktur dan ruang. Yang struktur ada rantai, ada posisi. Yang ruang ada geometri. Kalau di alkana kalian hanya punya isomer rantai. Ya kan? Hanya punya isomer rantai. Isomer rantai itu gugus metilnya dipindah. Kemudian kalau isomer posisi ini hanya ada di alkena dan alkuna. Posisi ikatan rangkapnya yang dipindah. Kemudian geometri juga kita baca. Nah ini isomer rantai. Isomer rantai itu, nah ini peristiwa isomer yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbon. Nah ini, misalkan ini satu butena. Yang paling ujung kalian potong, kalian pindah di sini. Itu adalah isomer rantai, sama seperti alkana. Rumus molekulnya sama, yaitu C4H8, tapi rumus strukturnya berbeda. Isomer rantai. Dan kalian harus kenal isomer posisi yang hanya dimiliki alkena dan alkuna, tidak dimiliki alkana. Ya kan? Nah ini. Isomer posisi yaitu isomer yang terjadi karena adanya perbedaan posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya di nomor 1, ikatan rangkapnya di nomor 2. Ini rumus strukturnya sama. Ya kan? Rumus molekulnya sama, rumus strukturnya yang berbeda. Jadi dengan jumlah atom karbon yang sama, suatu alkena dapat mempunyai isomer yang lebih banyak daripada alkana. Kalau alkana hanya punya isomer rantai, kalau alkena punya rantai posisi. Kemudian isomer geometri. Nah ini yang agak kalian perlu visualisasinya. Isomer geometri yaitu isomer yang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus dalam ruang. Jadi kalau kalian bayangkan ini adalah dalam satu ruang.
Sumber geometri dapat terjadi bila di dalam senyawa karbon terdapat ikatan rangkap dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Jika kedua gugus berada dalam ruang yang sama disebut cis, jika kedua gugus berada dalam ruang yang berbeda disebut trans. Ini maksudnya ini. Ini kan berarti butena. Dua butena, sama-sama dua butena. Sama-sama dua butena, tapi beda cis dan trans. Kalau cis ini dalam ruang yang sama. Ruang itu ini. Dalam letak yang sama. Kalau di atas ya di atas. Kalau di bagian kanan ya kanan. Kan gitu. Terus kalau trans ini bersilang dia. Nanti saya buatkan part selanjutnya mengenai visualisasi senyawa hidrokarbon. Agar kalian bisa melihat, nggak hanya membayang-bayangkan saja, hanya. Ya. Dan mau akhir, sifat fisika alkena. Untuk jumlah atom karbon yang sama, alkena mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada alkana. Ini yang penting. Kenapa? Karena ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu untuk memutusnya itu sulit. Maka titik didih, maka membutuhkan suhu yang lebih tinggi, membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan itu. Ya, saya ulangi. Jadi ikatan rangkap itu untuk memutusnya itu sulit, maka membutuhkan suhu yang lebih tinggi, membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan itu. Ya, dan yang kedua, kamar, etena, propena, butena berwujud gas, sedangkan alken yang lain berwujud cair. Beda sama alkana, ada yang padat, ada yang gas, dan cair. Alkena tidak larut dalam air, oleh karena kepekatan cairan alkena lebih kecil dari satu, maka ketika bercampur, cairan alkena akan berada di atas air. Ini massa jenis, kepekatan ini massa jenis. Dan sifat kimia alkena. Nah ini, sifat kimia alkena. Alkena lebih reaktif dari alkana. Salah satu ikatan rangkap di alkena lebih mudah putus bila berinteraksi dengan zat lain menjadi ikatan tunggal. Nah ini, reaksi-reaksi alkena. Ada reaksi penjenuhan. Penjenuhan itu maksudnya adalah reaksi penjenuhan. Kalian masih ingat kan kalau ikatan rangkap itu ikatan tak jenuh, kalau ikatan tunggal ikatan jenuh. Nah, reaksi penjenuhan ini mengubah ikatan tak jenuh menjadi ikatan jenuh. Dengan cara apa? Dengan cara adisi penambahan hidrogen. Jadi ini tak jenuh, tambahkan hidrogen jadi jenuh, penjenuhan. Jenuh dalam rangka jadi alkana. Dan reaksi adisi gas HX. HX ini halogen. Halogen golongan 7A. Cl, Br, atau I. Menggunakan aturan Markovnikov. Aturan Markovnikovnya seperti apa? Nah, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Jadi atom ClBrI akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Kemudian jika jumlah atom karbon pada ikatan rangkapnya mengikat jumlah atom hidrogen yang sama banyak, maka atom X akan terikat pada atom C mempunyai rantai karbon paling panjang. Jadi ini adalah aturan Markovnikov yang pertama. Aturan Markovnikov yang pertama adalah jika atom karbon berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Jadi C ini mengikat 3 hidrogen, C ini mengikat 1 hidrogen, C ini mengikat 2 hidrogen. Kemudian ada HCl, maka Cl-nya ini kemana? Cl-nya akan ke yang hidrogen paling sedikit. Cl-nya akan gabung ke CH. Jadi CH ikatan Cl. Kemudian H-nya berarti tinggal di ujungnya. Kayak aturan Markovnikov. ClBrI-nya akan terikat ke C yang paling sedikit mengikat hidrogen. Aturan Markovnikov. Berlaku juga nanti ketika di alkula. Oke, stop share. Oke, itu saja partnya. Untuk ini alkena. Selanjutnya saya buat alkana dan juga visualisasi hidrokarbonnya. Oke.
Terima kasih. Thank you for watching.